Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Hussein dengan NIM 2023 11195. Saya dari kelompok 9 Sistem Kontrol Fuzi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi keanggotaan fuzi pada kasus permintaan dan persediaan sepatu di sebuah pabrik. Pada soal diketahui bahwa yang pertama, permintaan minimum adalah 2.500 pasang per hari. Dan yang kedua, permintaan maksimum adalah 4.500 pasang per hari. Yang ketiga, persediaan minimum adalah 125 pasang per hari. Dan yang keempat, persediaan maksimum adalah 750 pasang per hari. Tujuan dari soal ini adalah menentukan fungsi keanggotaan yang cocok untuk variabel permintaan dan persediaan. Untuk variabel permintaan digunakan dua himpunan fuzi, yaitu yang pertama permintaan turun dan yang kedua permintaan naik. Semesta pembicaraannya adalah dari 2.500 sampai 4.500. Pada fungsi permintaan turun terdapat tiga. Yang pertama yaitu jika permintaan kurang atau sama dengan 2.500, maka nilai keanggotaannya adalah 1. Dan yang kedua, jika permintaan berada di antara 2.500 dan 4.500, maka nilainya turun secara linear. Dan yang terakhir, jika permintaan lebih atau sama dengan 4.500, maka nilainya akan menjadi 0. Sedangkan pada fungsi permintaan naik terdapat tiga. Yang pertama, jika permintaan kurang atau sama dengan 2.500, maka nilainya 0. Yang kedua, jika berada di antara 2.500 dan 4.500, nilainya naik secara linear. Dan yang ketiga, jika lebih atau sama dengan 4.500, maka nilai keanggotaannya menjadi 1. Pada grafik terlihat garis biru menunjukkan permintaan turun, sedangkan garis orange menunjukkan permintaan naik. Satu garis menurun dari 1 ke 0 dan satu garis naik dari 0 ke 1. Untuk variabel persediaan digunakan dua himpunan fuzi, yaitu yang pertama persediaan sedikit dan yang kedua persediaan banyak. Semesta pembicaranya adalah dari 125 sampai 750. Pada fungsi persediaan sedikit terdapat tiga, yaitu yang pertama, jika persediaan kurang atau sama dengan 125, maka nilainya 1. Dan yang kedua, jika berada di antara 125 dan 750, nilainya turun secara linear. Dan yang terakhir, jika lebih atau sama dengan 750, maka nilainya 0. Sedangkan pada fungsi persediaan banyak, terdapat tiga. Yang pertama, jika persediaan kurang atau sama dengan 125, maka nilainya 0. Kedua, jika berada di antara 125 dan 750, nilainya naik secara linear. Dan yang terakhir, jika lebih atau sama dengan 750, maka nilainya menjadi 1. Pada grafik persediaan, garis biru menunjukkan persediaan sedikit, garis orange menunjukkan persediaan banyak. Grafik juga berbentuk garis lurus naik dan turun. Kesimpulan dari nomor 1.1 ini, yang dimana fungsi keanggotaan yang digunakan adalah fungsi linear naik dan linear turun. Yang pertama, untuk permintaan digunakan himpunan fuzi turun dan naik. Yang kedua, untuk persediaan digunakan himpunan fuzi sedikit dan banyak. Dan dengan demikian, sistem fuzi dapat menggambarkan perubahan permintaan dan persediaan secara bertahap. Baik, lalu selanjutnya terdapat pengertian dari sistem kontrol fazi, di mana sistem kontrol fazi sendiri merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing yang digunakan untuk memetakan suatu permasalahan dari input menuju output yang diharapkan. Sistem inferensi fuzi sendiri didasarkan pada teori himpunan fuzi, aturan if-then, dan juga penalaran fuzi, sehingga mampu menangani ketidakpastian dan juga kondisi yang sulit dimodelkan secara matematis. Dengan menggunakan nilai kebenaran sebagian, maka sistem kontrol fuzi sendiri menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan juga mampu meniru cara berpikir manusia dalam pengambilan keputusan. Nah, lanjut ke jawaban. Diketahui variabel itu ada tiga kategori. Yang pertama muda, umurnya kurang dari 33 tahun. Parubaya, umurnya 33, kurang dari sama dengan umur, kurang dari sama dengan 55 tahun. Terus tua, umurnya 55 tahun. Pertama kita cari dulu solusi klasik setnya. Pada himpunan klasik, nilai keanggotanya hanya 1 yang merupakan anggota himpunan dan 0 bukan anggota himpunan. Selanjutnya, fungsi keanggotaan klasik. Yang pertama itu muda, miu muda, dalam kurung X sama dengan 1, X kurang dari 33 dan 0, X lebih dari sama dengan 33. Yang kedua, parubaya, miu parubaya dalam kurung X sama dengan 1,33 lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 55.
terus di bawahnya 0, lainnya. Yang ketiga, tua. Mu tua dalam kurung X sama dengan 1, X lebih dari 55, di bawahnya X, 0, X kurang dari sama dengan 55. Selanjutnya, ini adalah bentuk kurvanya. Yang kedua, kita cari fungsi keanggotaan fusi set. Fungsi keanggotaan fusi. Yang pertama, mudah. Gunakan kurva turun linear. Yang dimana mu mudah dalam kurung X sama dengan kurung kurawal 1, X kurang dari sama dengan 33, 55 kurang X per 55 kurang 33, 33 kurang dari X kurang dari 55, dan yang di bawahnya 0, X lebih dari sama dengan 55. Terus mu muda dalam kurung X sama dengan 1, X kurang dari sama dengan 33. Terus di bawahnya 55 kurang X per 55 kurang 33, 33 kurang dari X kurang dari 55. 0, X lebih dari sama dengan 55. Terus yang kedua, paruh baya. Paruh baya itu kita gunakan kurva segitiga, yang dimana mu paruh baya dalam kurung X sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 33. Terus yang kedua, X kurang 33 per 44 kurang 33, 33 kurang dari X kurang dari 44. Terus di bawahnya 55 kurang X per 55 kurang 44, 44 kurang dari sama dengan X kurang dari 55. Terus selanjutnya 0, X lebih dari sama dengan 5. Terus mu paruh baya dalam kurung X sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 33, X kurang 33 per 44 kurang 33, 33 kurang dari X kurang dari 44. 55 kurang X per 55 kurang 44 sama dengan 44 kurang dari sama dengan X sama kurang dari 55. 0, X lebih dari sama dengan 55. Terus selanjutnya untuk tua gunakan kurva naik linear, yang dimana mu tua dalam kurung X sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 33. Terus di bawahnya X kurang 33 per 55 kurang 33 kurang dari X kurang dari 55. Terus 1, X lebih dari sama dengan 55. Terus selanjutnya mu tua dalam kurung X sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 33, X kurang 33 per 55 kurang 33, 33 kurang dari X kurang dari 55. Terus di bawahnya 1, X lebih dari sama dengan 55. Selanjutnya ini adalah bentuk kurvanya. Baik, untuk soal nomor 4, buatkan matriks deskripsi dan karakter antara fuzzy set dan classic set. Oke, untuk karakter atau deskripsi dari nilai keanggotaan untuk classic set itu biner, hanya berupa dua pilihan 0 atau 1. Untuk fuzzy set itu continue, rentang nilai fraksional antara 0 hingga 1. Batas himpunannya untuk classic set itu ada tegas, kaku, dan juga jelas. Sedangkan untuk fuzzy set itu samar, melandai, dan juga bertahap. Sedangkan untuk logika dasarnya pada classic set itu logika boolean, yang dimana benar atau salah atau true or false. Sedangkan fuzzy set itu logika multi nilai, derajat kebenaran atau degree of truth. Kemudian untuk representasi atau representatif dari classic set yaitu seseorang atau objek yang hanya bisa menjadikan anggota dari satu himpunan mutlak pada kondisi batas. Sedangkan fuzzy set itu sebuah objek yang bisa menjadi anggota dari dua atau lebih himpunan berbeda secara bersamaan dengan derajat tertentu. Sedangkan untuk contoh aplikasinya, untuk classic set itu adalah sistem digital komputer, matematika diskrit,
dan juga saklar lampu on off. Sedangkan untuk fuzzy set itu pengkondisi udara atau AC pintar, mesin cuci otomatis dan sistem pengereman ABS.